Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 7 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton. Terlihat di episode selanjutnya di sini Pak Fajar, Dewa sama Balia juga sudah mengetahui isi prestis itu. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada Pak Fajar, "Coba katakan kepada saya, apakah masih ada pesan terakhir Bu Diana kepada kamu, Fajar?" kata Dewa kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dalam batinnya dia ngomong, "Tidak mungkin saya mengasih tahu bahwa Nana itu bukan anak dari ayahnya Wawan," kata batinnya Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia meninggalkan Dewa. Di sini Fajar juga keluar dari ruang kerjanya Dewa dan dikejar oleh Balia. Dan di luar kantor, Balia juga dia ngomong kepada Pak Fajar dan dia juga di sini cekcok antara Pak Fajar sama Balia. Lalu Balia juga masuk lagi ke dalam kantor. Lalu Pak Fajar juga dia pergi dari kantor itu. Lalu di sisi lain di rumahnya keluarga Buana di sini si Broko Kroni yang lagi diobatin karena bekas dipukulin oleh si Kelvin, tiba-tiba datanglah para Buana. Para Buana juga marah-marah karena dia kesel sama Fajar dan Pasha karena Pasha sama Fajar kerja sama. Di sini pas dia ngomong kepada si Broko Kroni sama si Lipia, tiba-tiba datanglah Dewa. Lalu di sini Bu Para juga ngomong kepada Dewa bahwa Pak Fajar kerja sama Pasha. Malah Mas Pasha juga menaruh saham di perusahaan Cahaya Nana. Di sini Dewa jawabnya, "Itu bagus mah," kata Dewa kepada Bu Para. Bu Para juga dia marah kepada Dewa dan Dewa juga tidak meladeni ibunya. Dia juga pergi dari hadapan ibunya untuk menuju ke kamarnya Nana untuk mengasih tahu isi prestis itu. Terlihat si Broko Kroni juga dia dalam batinnya, "Ada apa sih? Dewa mau ketemu sama Nana kayak penting benar. Saya harus mencari tahu," kata si Broko Kroni sambil mengikuti Dewa. Lalu Dewa juga sampailah ke kamarnya. Di sini dia juga langsung memasangkan prestis itu ke laptopnya. Terlihat Nana juga sangat kaget isi prestis itu. Ternyata suaminya yaitu Dewa tidak bersalah. Di sini Nana juga dia sudah melihat isi prestis itu, dia juga ngomong kepada Dewa, "Ini harus cepat-cepat kasih tahu Lula, kita harus ke rumah Lula Mas," kata Nana kepada Dewa. Dewa tidak sadar sama Nana bahwa di depan pintu kamarnya ada yang memperhatikan dan mendengarkan, yaitu si Broko Kroni. Si Broko Kroni juga dia melihat, "Itu kayak prestis saya," kata si Broko Kroni. Lalu si Broko Kroni juga dia ngomong dalam batinnya, "Rasain Kelvin, karena kamu telah macam-macam sama saya," kata si Broko Kroni dalam batinnya. Lalu di sisi lain terlihat di kantornya si Kelvin, tiba-tiba dia pas lagi santai, lagi tenang-tenang, tiba-tiba datanglah yang mengantarkan paket, yaitu di sini dia juga tidak tahu kalau ini katanya pisah, kata pegawainya OB-nya di kantor si Kelvin. Lalu pas dibuka ternyata itu cuman belatung aja yang dikasihkan oleh si Broko Kroni kepada si Kelvin dan ada bacaan kertas di sana. Di sini kertas juga ditulisannya, "Kamu harus siap-siap aja, kamu dijemput oleh polisi karena kamu telah macam-macam sama saya." Lalu di sini si Alia Siatel juga sama si Kelvin dan si Nurul Tunjuk si Priska juga, "Siapa yang berani ngirim kayak gini?" kata si Alia Siatel. Lalu si Kelvin juga dia ngomong, jangan itu si Broko Kroni karena saya sudah menghajar si Broko Kroni tadi malam," kata si Kelvin kepada si Alia Siatel. Betul ya, si Alia Siatel juga dia marah kepada si Kelvin dan gak lama kemudian si Kelvin juga menelpon anak buahnya yaitu si Tony. Lalu si Kelvin juga menyuruh si Tony harus memantau keadaan Nana sama Dewa. Si Tony juga dia menerima telepon dari si Kelvin dan dia juga sudah menerima telepon dari si Kelvin. Tiba-tiba mobil Dewa lewat ke depan dia. Lalu si Tony juga dia menelepon lagi si Kelvin. Terlihat si Tony juga dia menelpon si Kelvin bahwa mobil Dewa juga barusan lewat ke depan saya, kata
si Tony kepada si Kelvin. Lalu si Kelvin juga dia menyuruh si Tony untuk mengejar mengikuti mobilnya Dewa. Lalu si Tony juga dia juga mengikuti mobilnya Dewa setelah menerima telepon dari si Kelvin. Lalu di sisi lain di rumahnya Pasha, di sini Lula yang lagi sendirian lagi mengerjain itu di laptop, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Lalu Lula juga membuka pintu, ternyata itu adalah Nana sudah sampai ke rumahnya Pasha dan Dewa. Di sini Nana dan Dewa juga masuk ke dalam dan terlihat Lula juga dia marah-marah kepada Nana dan Dewa. Singkat cerita di sini Lula juga dia mengerti maksud Dewa sama Nana ke rumahnya. Dia juga memasukkan flashdisk itu ke laptopnya Lula. Lula juga sangat kaget melihat isi flashdisk itu ternyata Dewa tidak bersalah. Lula juga dia ngomong kepada Dewa, dia juga minta maaf kepada Dewa. Lalu di sisi lain mereka tidak sadar bahwa di luar ada si Kelvin, si Alia, si Atel, sama si Nurul Tunjung, si Priska dan juga si Tony. Dia mendengarkan pembicaraan mereka. Lalu si Kelvin juga sini panik karena Dewa sudah tahu semuanya bahwa dia yang telah mengerjain mobilnya Pak Arman. Lalu di dalam rumah di sini Dewa juga dia video callan sama Pak Fajar. Dia juga minta alamat mobil yang bekas kecelakaannya mobil Pak Arman dikemanain. Lalu Pak Fajar juga dia mengasih tahu dan dia juga mengasih alamatnya kepada Dewa. Singkat cerita Dewa, Lula dan Nana juga mau pergi ke tempat pembuangan mobil itu, dan si Kelvin dan si Nurul Tunjung, si Alia, si Atul dan si Priska dan si Tony juga dia langsung ngumpet di pinggir rumahnya Pasha. Lalu Nana juga pas dia keluar di sini dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang ngumpet, tapi Nana dia mendengar sesuatu di pinggir rumah. Pas dia mau melihat tiba-tiba Dewa memanggil Nana. Udah nak, gak ada apa-apa, kita cepet-cepet kita ke tempat pembuangan mobil itu, kata Dewa kepada Nana. Lalu singkat cerita Dewa juga di sini berangkat sama Lula dan Nana untuk pergi ke pembuangan mobil itu. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Tony juga dia mengikuti mobilnya Dewa dan dia juga menelepon anak buahnya, yaitu anak buahnya si Tony. Terlihat Dewa juga dihadang di tengah jalan sama anak buahnya si Tony. Terjadilah perkelahian di sini antara anak buahnya si Tony dan Dewa. Dewa juga dikeroyok oleh anak buahnya si Tony. Lalu terlihat si Tony juga dia membawa Nana pergi dari tempat itu ke mobilnya. Lalu di sini terlihat Dewa juga sangat geram dan dia juga langsung mengalahkan anak buahnya si Tony dan dia juga langsung menyusul mobilnya si Tony dan Lula. Lalu terlihat di sini Dewa juga langsung mengejar mobilnya si Tony. Terlihat si Tony juga dia panik karena Dewa berhasil mengalahkan anak buahnya dan dia juga lagi mengejar dirinya. Tiba-tiba singkat cerita di sini Dewa juga langsung menghadang mobilnya si Tony dan Dewa juga turun dari mobilnya langsung menghampiri mobilnya si Tony. Di sini si Tony juga dia turun, lalu di dalam mobil Nana yang ada di dalam mobilnya si Tony dia juga langsung mengambil kunci roda. Dia juga langsung keluar dari mobilnya si Tony. Terlihat di sini Dewa yang lagi berkelahi sama si Tony, tiba-tiba Nana memukul dari belakang punggungnya si Tony oleh kunci roda. Terlihat si Tony juga langsung ngahulang karena dia sakit karena dipukul dari belakang oleh kunci roda oleh Nana. Lalu terlihat si Tony juga langsung terkapar pingsan. Lalu Dewa juga, Lula sama Nana juga masuk ke mobil untuk pergi menuju ke pembuangan mobil itu. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 7 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin.
Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.